Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, bagaimana kabarnya? Baik ya. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Rido. Kemarin Pak Rido sudah memperkenalkan diri di minggu lalu untuk mata pelajaran Aswaja. Ya, dan juga Pak Rido untuk kelas 6 ada beberapa kelas yang Pak Rido ajar untuk mata pelajaran Tauhid, yang mana Pak Rido dan Pak Izzuddin akan saling bergantian. Oke, untuk sekarang mata pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama, Pak Rido belum menyampaikan kontrak belajar pada minggu lalu. Makanya akan Pak Rido sampaikan sekarang. Kontrak belajar selama pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Yang pertama, wajib. Nah, kakak tetap wajib harus belajar dengan pembelajaran jarak jauh sebagai ganti pembelajaran di sekolah kakak. Yang kedua, nilai. Semua nilai yang diperoleh dari pembelajaran jarak jauh akan diolah menjadi nilai rapot. Jadi jangan lupa ya kakak, tugasnya dikerjakan. Yang ketiga, tepat waktu. Jadi kalau kakak dikasih tugas oleh Pak Guru atau Ibu Guru, dikumpulkannya sebelum jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam ya kak. Yang keempat, pendampingan. Dimohon pendampingan dan peran serta aktif dari orang tua siswa atau wali selama pembelajaran jarak jauh. Jadi papa mama di rumah tolong kerjasamanya ya. Nah, inilah kontrak belajar kita selama pembelajaran jarak jauh. Dibaca lagi ya kak. Itulah kontrak belajar pembelajaran jarak jauh selama 1 semester. Sekarang kita mulai saja untuk pembelajaran jarak jauh yang pertama dengan menggunakan buku yang sudah kakak pegang, yaitu buku Materi Dasar Nahdlatul Ulama, ya, Materi Dasar Nahdlatul Ulama untuk kelas 6. Oke. Nah, kita buka saja ya kak untuk halaman 4 dan 5 ya. Oke, sekarang bapak baca dulu, nanti kakak semua menyimak ya. Materi Dasar Nahdlatul Ulama kelas 6, halaman 4. A. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama atau NU bisa diartikan sebagai kebangkitan ulama. Kata An-Nahdhah berarti kemampuan dalam mengupayakan kemajuan masyarakat atau lainnya. Secara umum dapat diartikan menerima segala kegiatan kemajuan umat yang berperadaban lama menuju kemampuan melakukan penataan dan pembaharuan. Jadi, inti dari kata An-Nahdhah artinya adalah kebangkitan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 kata berikut ini. Yang pertama, ahlun, artinya keluarga atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah, artinya apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik tindakan, ucapan, dan ketetapan. Kemudian yang ketiga, al-jamaah, artinya para sahabat Nabi, utamanya Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kata al-jamaah dapat diartikan kelompok sahabat Nabi, tabi'in atau generasi setelah sahabat, tabi'at tabi'in atau generasi setelah tabi'in. Mereka ini disebut as-salafus salihin
yakni orang yang terdahulu yang baik akhlaknya atau ahlul haqqi atau pengikut kebenaran. Oke ya kakak, bisa dipahami? Coba dilihat lagi. Pak Ridho ulangi, al-jamaah dapat diartikan kelompok sahabat Nabi. Oke, sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang-orang mukmin yang berada atau semasa dengan Nabi. Ya, itu sahabat. Jadi sahabat adalah orang mukmin yang semasa dengan Nabi atau hidup di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nah, kemudian ada tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang ada atau orang-orang yang semasa dengan sahabat ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Ya. Jadi sahabat itu semasa dengan Nabi, kemudian tabi'in itu sudah tidak semasa dengan Nabi tapi satu masa dengan sahabat. Jadi hidupnya itu ketika para sahabat masih hidup. Paham ya? Kemudian setelahnya ada generasi setelah tabi'in. Siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang mukmin yang hidup di masa tabi'in ketika para sahabat sudah wafat. Paham ya? Jadi ada 3. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Oke? Ya, mereka ini 3 ini adalah as-salafus sholihin. Bisa disebut dengan as-salafus sholihin. Orang-orang terdahulu yang baik akhlaknya atau ahlul haqqi atau pengikut kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke ya kakak, bisa dipahami kan? Dilanjut. Coba disimak lagi, masih di halaman 4. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang setia kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat pada masa beliau masih hidup, dan apa yang dipraktekkan para sahabat sepeninggal beliau. Maksudnya sepeninggal Nabi Muhammad SAW, utamanya Khulafaur Rasyidin. Nah, siapakah Khulafaur Rasyidin? Coba dilihat tadi ada di poin 3 di Al-Jamaah. Oke, ada siapa Khulafaur Rasyidin? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, lanjut ya kakak ya. Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fin nari. Oke kakak, itu wasab'una bukan wasab'unu. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu at-Tabarani. Oke, artinya demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 72 kelompok. 1 kelompok masuk surga dan 72 kelompok lainnya lagi masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah mereka yang masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Tabarani. Oke kakak, jadi Nabi Muhammad itu berkata bahwa nanti umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan atau kelompok. Hanya 1 saja yang selamat. Jadi 1 saja fil jannah atau di surga, kemudian 72 golongan atau 72 kelompok itu akan masuk neraka. Kata sahabat, siapakah ya Rasulullah? Jadi kata sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Maksudnya
Yang satu kelompok itu ya Rasulullah. Rasul menjawab, yang selamat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kakak. Nanti kakak tetap disimak dan dibaca sendiri ya. Jadi tidak Pak Ridho saja membacakan kemudian ditutup bukunya, tapi kakak juga belajar sendiri. Oke? Dilanjut ya. Pak Ridho bacakan lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat juga disebut As-Sawadul A'zam, yakni golongan terbesar umat Islam yang di dalamnya terhimpun para ulama ahlul haq dari berbagai keahlian. Ada ahli fiqih, ilmu kalam, hadis, tafsir, tasawuf, dan sebagainya. Kedudukan sahabat Nabi Muhammad memang penting sebagai acuan pemahaman dan pengenalan ajaran Islam. Rasulullah sendiri telah menandaskan hal tersebut dalam hadisnya sebagai berikut. Dibuka ya halaman 5, kita pindah halaman. Fa innahu man ya'ishu minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'uddu 'alaikum bin nawajid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, maka sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kamu setelah aku meninggal, niscaya akan melihat perselisihan paham yang banyak. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Abu Hibban, Al-Hakim. Nah, maksudnya gigit itu adalah pegang teguh, peganglah dengan erat. Ya, peganglah dengan erat sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Oke kakak, Pak Ridho teruskan. Ajaran Nabi dan sahabat-sahabat tersebut pada dasarnya secara sempurna telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hanya saja ajaran tersebut belum tersusun secara rapi dan teratur. Ajaran tersebut kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh ulama besar. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Oke. Ini ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah sering juga disebut kaum Asy'ariyah. Oke, diingat-ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sering disebut dengan kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah bacanya seperti itu ya. Merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, salah seorang murid beliau yang terkenal bernama Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di Maturidi, Samarkand tahun 268 Hijriah dan wafat tahun 303 Hijriah atau 944 Masehi. Ia adalah seorang ulama besar yang mempunyai i'tikad sama dengan yang diajarkan oleh Al-Asy'ari. Pahamnya disebut Maturidiyah, itulah sebabnya Muhammad bin Al-Husaini Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali mengatakan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Artinya, apabila disebut ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah para pengikut faham al-Asy'ari dan al-Maturidi. Oke, sekian ya kakak ya. Nanti kakak semua bisa baca lagi di rumah. Pak Ridho akan memberikan tugas, kakak diwajibkan untuk menjawabnya di Google Form. Oke ya, Pak Ridho tunggu ya. Maksimal jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam hari ini.
Kalau kakak melihat video ini di YouTube, maka link tugas sudah Pak Ridho siapkan di deskripsi. Coba ya dilihat di bawah deskripsi. Nah, kalau kakak melihat video ini melalui WA saja, maka link sudah ada di grup WA. Dicek ya kak. Ya, demikianlah untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Aswaja NU. Apabila ada kesalahan dari Pak Ridho, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.